Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Afsandi, NIM 2020-03-106, akan memaparkan tugas mandiri minggu ketiga saya yang berjudul Penerapan Teori Belajar IPA menurut Piaget dan Vygotsky pada mata kuliah Pengembangan IPA Sekolah Dasar. Dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, bagaimana teori belajar menurut Piaget, yang kedua, bagaimana teori belajar menurut Vygotsky, dan yang ketiga, penerapan teori belajar Piaget dan Vygotsky pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Piaget memiliki nama lengkap Jean Piaget, yang lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang ahli sejarah dengan spesialisasi sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Awalnya, Piaget tertarik pada ilmu biologi. Pemikirannya tentang filsafat dipengaruhi oleh bapak pelindungnya yang bernama Samuel Cornut yang berkebangsaan dari Swiss. Teori Piaget menekankan pada proses belajar yang terjadi menurut pola tahapan perkembangan kognitif yang disesuaikan dengan umur anak. Proses belajar menurut Piaget terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah jika ada pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada di dalam benak siswa. Akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Sedangkan ekuilibrasi yaitu penyesuaian secara berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Sedangkan tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia terbagi dalam 4 fase. Fase yang pertama yakni tahap sensori atau sensori motorik. Perkembangan kognitif pada tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap yang kedua yakni tahap praoperasional atau pre-operasional. Perkembangan kognitif pada tahap ini terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap yang ketiga, tahap operasi konkret atau konkret operasional. Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahap yang keempat, tahap operasional formal atau formal operasional. Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Menurut Piaget, tahap pada perkembangan kognitif merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. Oleh karena itu, menurut teori tahapan Piaget, setiap individu akan mengalami perubahan kualitatif yang bersifat invarian, tetap, dan tidak melompat atau mundur. Vygotsky memiliki nama panjang Lev Sempronovich Vygotsky yang lahir pada tanggal 17 November tahun 1896 di kota Orsa, Rusia. Berasal dari keluarga kelas menengah keturunan Yahudi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di gimnasium, Vygotsky memperoleh beasiswa untuk studi hukum di Universitas Negeri Moskow. Namun, perhatian pemuda cemerlang, bersemangat, dan penuh rasa ingin tahu ini meluas ke bidang lain, seperti psikologi, filsafat, kritik, seni, sastra, dan bahkan kedokteran. Menurut Vygotsky, setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Semua perkembangan intelektual yang mencakup makna, ingatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran bergerak dari wilayah interpersonal ke wilayah intrapersonal. Menurut Vygotsky,
siswa sebaiknya belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Interaksi sosial ini memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Konsep ini oleh Vygotsky dinamakan pemagangan kognitif atau cognitive apprenticeship. Menurut Vygotsky, pelajar memiliki dua tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual terjadi ketika individu mandiri dalam menggunakan kemampuan kognitifnya secara fungsional. Sedangkan perkembangan potensial merupakan tingkatan kognitif yang bisa dicapai oleh anak-anak melalui bantuan orang dewasa seperti guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih kompeten. Untuk memfasilitasi proses internalisasi pengetahuan siswa, Vygotsky mengetengahkan suatu wilayah di antara perkembangan aktual dan potensial yang disebut Zone of Proximal Development atau ZPD. Dalam pembangunan ZPD, guru dan siswa berkolaborasi dalam sebuah penyelesaian tugas terstruktur yang menantang siswa, sehingga bantuan dari guru atau teman sebaya yang lebih mumpuni akan sangat membantu. Penerapan teori belajar Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA di SD tercermin pada pembelajaran di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan di pembelajaran kedua. Pada kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Indikator capaian pada pembelajaran adalah menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia, serta memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia. Aktivitas kegiatan siswa yang dilakukan adalah 1. Ayo mengamati rangka tubuh manusia pada buku siswa dan alat peraga kerangka manusia yang ada di sekolah. 2. Mendiskusikan fungsi dari masing-masing tulang manusia. Dan yang ketiga, ayo mencoba untuk membuat model sederhana rangka manusia dari bubur kertas. Penerapan teori belajar Piaget yang nampak pada aktivitas adalah 1. Mulailah dari hal-hal yang konkret, yaitu kegiatan aktif menggunakan panca indera dengan benda yang nyata. 2. Memberikan informasi umum mengenai apa yang akan diajarkan supaya siswa mempunyai kerangka kerja untuk mengasimilasikan informasi baru ke dalam struktur kognitifnya. 3. Menggunakan kegiatan yang bervariasi karena siswa mempunyai tingkat perkembangan kognitif yang berbeda dan gaya belajar yang berlainan. 4. Guru harus selalu memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka kerjakan, apakah siswa sudah melakukan dengan benar dan apakah siswa mendapatkan kesulitan. 5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menemukan sendiri jawabannya, sedangkan guru selalu siap dengan jawaban alternatif bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keenam, pada akhir pembelajaran, guru mengulas kembali materi dan bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan. Sedangkan teori belajar menurut Vygotsky yang nampak pada pembelajaran adalah 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Menyajikan informasi terkait organ gerak dengan pengamatan pada kerangka manusia. 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar untuk melaksanakan praktik membuat kerangka manusia dari bubur kertas. 4. Membimbing kelompok bekerja
evaluasi dengan cara meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil praktek yang dilakukan kelompoknya, serta memastikan kelompok menjawab pertanyaan dengan benar. Dan yang keenam, memberikan penghargaan terhadap kelompok dengan kriteria bagus atau memberi apresiasi bagi kelompok yang paling aktif. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun tugas individu minggu ketiga ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.